Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rego Selendi dengan NIM B1A122426. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Muhammad Falian Arsi Nugraha SHMH. Langsung saja, soal yang pertama ialah satu, bagaimana pendapat ahli terhadap hukum acara perdata dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum acara perdata tersebut? Coba jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum atau ketentuan dan contohnya. Oke, jawabannya adalah dari ahli Prof. Dr. Muhammad Yahya Komar. Hukum acara perdata merupakan aturan hukum formil yang mengatur cara bagaimana hak-hak perdata yang dilanggar dapat diperjuangkan dan dilindungi melalui pengadilan. Ruang lingkup hukum acara perdata. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ruang lingkup hukum acara perdata dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahapan penyelesaian sengketa perdata. Itu meliputi pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, pengajuan duplik, replik dan duplik, dan juga pemeriksaan saksi, ahli dan alat bukti lainnya, dan juga pembelaan, penjatuhan putusan, upaya hukum atau banding, sasi, dan peninjauan kembali. Yang kedua, subjek hukum yang terlibat, itu meliputi penggugat atau pihak yang mengajukan gugatan, tergugat atau pihak yang digugat, hakim atau pejabat pengadilan yang memutus perkara, panitera atau pejabat pengadilan yang membantu hakim dalam tugasnya, jurusita atau pejabat pengadilan yang melaksanakan putusan pengadilan, dan juga saksi, orang yang memberikan keterangan di pengadilan. Ada juga ahli atau orang yang memberikan keterangan di pengadilan berdasarkan keahliannya. Yang ketiga, objek sengketa perdata. Itu meliputi hak perdata yang dilanggar seperti hak atas benda, hak atas perikatan, hak kebendaan, dan hak asasi manusia. Yang pertama ada wan prestasi atau pelanggaran perjanjian, dan juga perbuatan melawan hukum atau tort. Adapun contoh kasusnya yaitu misalkan Budi meminjam uang 10 juta kepada Ani dengan perjanjian tertulis bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun. Namun setelah 1 tahun Budi tidak mengembalikan uang tersebut, dan Ani kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Budi untuk menuntut agar Budi mengembalikan uangnya. Dalam kasus ini, hukum acara perdata ini mengatur cara bagaimana Ani dapat menyelesaikan sengketanya dengan Budi melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Ani, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan juga penjatuhan putusan. Adapun dasar hukum acara perdata. Dasar hukum acara perdata di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hukum acara perdata, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Perdata atau Undang-Undang HAP, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Jurisprudensi. Baik, soal nomor 2 yaitu sumber hukum acara perdata hingga saat ini belum terhimpun atau terkodifikasi dengan baik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum acara perdata tersebut dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, soal nomor 3, salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah hakim mengejar kebenaran formil. Apa yang dimaksud dengan kebenaran formil tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan kebenaran material? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Oke, jawabannya adalah menurut saya dalam hukum acara perdata terdapat 2 konsep kebenaran yang penting, yaitu kebenaran formil dan kebenaran material. Kebenaran formil adalah kebenaran yang didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Nah, dasar hukumnya mengenai kebenaran formil yaitu ada pasal 1865 KUH Perdata menyatakan segala alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian, dan juga ada pada pasal 130 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Perdata
yaitu hakim hanya boleh mendasarkan putusannya atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang. Contohnya yaitu penggugat mengajukan bukti berupa surat perjanjian dan saksi untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Nah, tergugat mengajukan bukti berupa surat keterangan dokter, saksi untuk membuktikan bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya karena sakit. Hakim akan menilai kebenaran formil ini berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak tersebut. Nah, itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Perbedaan kebenaran formil dan material itu dalam segi aspek dasar kebenaran formil, alat bukti, dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sedangkan dalam aspek dasar kebenaran material menunjukkan keadaan sebenarnya. Dan dalam segi aspek pembuktian, kebenaran formil dapat dibuktikan dalam proses peradilan. Sedangkan kebenaran material itu seringkali sulit untuk dibuktikan dalam proses peradilan. Soal nomor 4, dalam realitas sosial seringkali terjadi konflik sengketa dan perkara dalam kehidupan sosial. Bagaimana perbedaan antara konflik, sengketa, dan perkara perdata tersebut? Coba jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Oke, adapun jawaban dari pendapat saya yaitu konflik adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang belum sampai pada tahap penyelesaian hukum. Konflik ini dapat timbul dari berbagai faktor seperti perbedaan pendapat, perebutan sumber daya, ataupun miskomunikasi. Nah, konflik ini dapat bersifat terbuka atau tersembunyi dan dapat juga diselesaikan melalui berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau adjudikasi. Nah, dasar hukumnya ini konflik tidak memiliki dasar hukum khusus, namun penyelesaiannya ini dapat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Mediasi. Nah, contohnya ini seperti perselisihan antar tetangga mengenai batas tanah, ketidaksepakatan antara karyawan dan manajemen perusahaan, ataupun juga perdebatan dalam forum diskusi online. Ada juga yang namanya sengketa. Nah, sengketa ini adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih mengenai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum positif. Sengketa ini biasanya timbul karena adanya pelanggaran hukum oleh salah satu pihak. Nah, sengketa ini dapat diselesaikan melalui musyawarah ataupun juga ke pengadilan. Dasar hukumnya, sengketa ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Agraria. Contohnya ini seperti gugatan wan prestasi atas perjanjian jual beli, sengketa hak waris, perselisihan mengenai batas wilayah antara dua desa. Perkara perdata adalah perselisihan antar pihak yang telah diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penafsiran, penetapan, ataupun putusan dari hakim. Perkara perdata hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas haknya. Adapun dasar hukum perkara perdata ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Adapun contohnya yaitu seperti gugatan cerai, tuntutan ganti rugi akibat kelalaian, permohonan pembatalan, dan juga perjanjian. Nomor 5 itu dalam perspektif hukum acara perdata ada dua macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Nah, jelaskan kedua macam teori tersebut dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Oke. Teori yang pertama itu ada namanya teori generalisasi atau generalizing theory. Teori ini menyatakan bahwa tidak perlu bagi penggugat untuk secara eksplisit menyebutkan dasar hukum dalam gugatannya. Nah, cukup dengan menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan dan hakim akan mencari dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun dasar hukumnya, teori ini tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam undang-undang. Namun, banyak diamalkan dalam praktik peradilan. Hal ini didasarkan pada asas iura noviciuria yang berarti bahwa hakim mengetahui hukum. Adapun contohnya, penggugat menggugat tergugat atas perbuatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli.
Penggugat tidak perlu menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang wan prestasi. Cukup dengan menjelaskan kronologis kejadian dan kerugian yang diderita. Hakim kemudian akan mencari dasar hukum yang tepat dalam KUHP untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kedua, teori individualisasi atau individualisasi sharing teori. Teori ini menyatakan bahwa penggugat harus secara eksplisit menyebutkan dasar hukum dalam gugatannya. Dasar hukum tersebut harus sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Adapun dasar hukumnya, teori ini juga tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam undang-undang, namun diamalkan oleh beberapa hakim. Adapun contohnya yaitu penggugat menggugat tergugat atas perbuatan non prestasi dalam perjanjian jual beli. Menggugat harus menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang wan prestasi serta menjelaskan bagaimana pasal-pasal tersebut relevan dengan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Oke, soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan individualisering teori dan bagaimana perbedaan dengan substantiering teori? Jelaskan dan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Oke, jawaban menurut saya ini adalah individualisering teori atau teori individualisasi menyatakan bahwa putusan hakim harus menyesuaikan atau sesuai dengan fakta dan hukum yang terungkap dalam perkara yang diajukan oleh penggugat. Adapun dasar hukumnya yaitu pasal 124 HIR atau Herziene Indonesisch Reglements. Artinya hakim wajib mendasarkan putusannya atas fakta-fakta dan hukum yang diajukan oleh para pihak. Dan juga dari pasal 130 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Perdata, hakim hanya boleh mendasarkan putusannya atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang. Adapun contohnya yaitu penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat untuk menuntut agar tergugat membayar hutang sebesar 10 juta. Penggugat mengajukan bukti berupa surat perjanjian dan saksi. Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Adapun perbedaannya itu dari segi aspek dasar. Individualisering teori, fakta dan hukum yang diajukan oleh para pihak, sedangkan substantiering teori, hukum dan keadilan. Dari segi aspek ruang lingkup, putusan hakim terbatas pada fakta dan hukum yang diajukan oleh para pihak. Nah, sedangkan substantiering teori, putusan hakim ini tidak terbatas pada fakta dan hukum yang diajukan oleh para pihak. Untuk soal nomor 7 yaitu apa yang dimaksud dengan petitum dan bagaimana perbedaan antara petitum dengan tuntutan tambahan. Jelaskan dan memukakan dasar hukum dan contohnya. Nah, petitum dan tuntutan tambahan merupakan dua hal yang berbeda dalam persidangan pidana. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu petitum adalah tuntutan atau permintaan jaksa kepada penuntut umum pada hakim untuk menjatuhkan pidana tertentu terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Petitum merupakan bagian akhir dari surat tuntutan atau requisitoire yang dibacakan oleh JPU di persidangan. Dasar hukum petitum ini diatur dalam pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan nyataan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Contoh petitum ini, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan kepada majelis hakim yang mulia agar terdakwa X dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Kedua, tuntutan tambahan. Tuntutan tambahan ini adalah tuntutan yang diajukan oleh JPU selain tuntutan pidana atau petitum, seperti tuntutan ganti kerugian, penyitaan barang bukti, atau pembayaran uang pengganti. Tuntutan tambahan ini bersifat aksesorial atau tambahan terhadap tuntutan pidana atau petitum. Dasar hukum tuntutan tambahan ini diatur dalam pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa JPU berwenang mengajukan tuntutan berupa yang pertama, penyitaan barang untuk negara, yang kedua, ganti kerugian dan rehabilitasi, yang ketiga, pembayaran uang pengganti atau dalam tindak pidana korupsi. Contoh tuntutan tambahan ini yaitu selain tuntutan pidana tersebut, kami selaku JPU juga mengajukan tuntutan tambahan kepada majelis hakim yang mulia agar barang bukti berupa 1 unit mobil Toyota Avanza milik terdakwa dirampas untuk negara dan terdakwa dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar 500 juta rupiah kepada korban. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu soal yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan Fritzwaring dan bagaimana perbedaan antara Fritzwaring dengan intervensi? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Fritzwaring dan intervensi merupakan dua konsep yang berbeda dalam hukum acara pidana. Berikut penjelasannya yaitu yang pertama, Fritzwaring.
adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk membebaskan diri dari tuntutan hukum dengan mengajukan orang lain sebagai pihak yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terdakwa mengajukan freeze waring dengan maksud agar dia dibebaskan dari segala tuntutan dan orang lain yang diajukan itulah yang sebenarnya dituntut. Dasar hukum freeze waring diatur dalam pasal 83 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan freeze waring atau pembebasan dari tuntutan hukum dengan menyebut orang lain yang seharusnya diajukan sebagai terdakwa. Contoh freeze waring yaitu dalam kasus penggelapan uang, terdakwa A atau karyawan mengajukan freeze waring dengan menyatakan bahwa sebenarnya atasannya lah yang B yang memerintah untuk mengambil uang tersebut sehingga ya B yang seharusnya dituntut bukan A. Yang kedua, intervensi. Nah, intervensi adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk ikut serta dalam suatu perkara pidana dengan maksud untuk mempertahankan hak atau kepentingannya atas objek perkara tersebut. Pihak ketiga ini mengajukan intervensi karena merasa memiliki kepentingan hukum atas objek perkara tersebut. Dasar hukum intervensi diatur dalam pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan cara mengajukan intervensi. Nah, adapun contoh intervensi dalam kasus pencurian mobil, pemilik mobil yang dicuri atau si A mengajukan intervensi dalam proses persidangan terhadap terdakwa pencuri atau si B dengan tujuan untuk memperoleh ganti kerugian atas mobil yang dicuri tersebut. Adapun perbedaan utama antara freeze waring dan intervensi adalah yang pertama, freeze waring ini diajukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk membebaskan diri dari tuntutan hukum, sedangkan intervensi diajukan oleh pihak ketiga untuk ikut serta dalam perkara dengan tujuan mempertahankan hak atau kepentingannya. Dan yang kedua, freeze waring berkaitan dengan subjek hukum atau siapa yang seharusnya dituntut, sedangkan intervensi berkaitan dengan objek perkara atau kepentingan atas objek perkara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya, dan juga terima kasih untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Falian Arsi Nugraha SHMH selaku dosen pengampu saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dari video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.